Halo teman-teman, ini gua mau mereaction sebuah video dari Ferry Amsari Official. Ferry Amsari adalah seorang akademisi ya, seorang dosen akademisi, orang yang sederhana, humble, tetapi sangat-sangat tajam dia punya pemikiran dan pembahasan mengenai dunia politik di Indonesia ini ya. Eee, kenapa gue sampai harus membahas ini, karena ini adalah bagaimana ceritanya kekacauan negara, kekacauan tata negara ini, tata tata apa ini? Tata negara kita ini dikacaukan oleh orang-orang yang sudah kita kasih mandat untuk bekerja, gitu ya. Dimulai dari presiden loh, bahkan loh. Oke, kita share. Berhubung ini negara demokrasi teman-teman ya, kita harus terus mendukung orang-orang seperti ini, orang-orang yang berani speak up, berani bersuara, tujuannya bukan untuk benci ya atau dendam ya, tetapi demi untuk kebaikan bangsa dan negara kita sendiri. Oke, ini adalah, eee, video dari Pak Ferry Amsari ya. Dia bilang anggaran negara kacau, Inpres mengubah APBN itu gimana ceritanya? Buang uang ke lembah tidar. Apa itu lembah tidar kalau tidak paham ya? Jadi Inpres itu instruksi presiden mengubah struktur APBN. Ini kacau balau ini Pak Prabowo ini ya. Tidak ada ceritanya di negara manapun APBN yang sudah disepakati oleh DPR dengan pemerintah bisa diubah tanpa melalui undang-undang, tanpa melalui pembahasan kembali bersama DPR. Tetapi langsung dong pakai Inpres dong, pakai instruksi presiden dong. Jadi Pak Prabowo ini sudah melawan hukum. Tetapi berhubung dia punya teman-teman di DPR yang berkuasa adalah timnya dia, akhirnya semuanya disetujui, gitu loh. Ini Pak Prabowo ini mesti diperingatkan. Negara bisa hancur lebur kalau caranya seperti itu. Undang-undang itu harus dipatuhi, harus dihormati. Kita ini kan negara hukum, ya kan? Negara hukum tuh hukum yang adalah panglima bagi kita semua. Nggak ada ceritanya Inpres mengubah APBN. Tapi itu yang gue tangkap dari si Pak Ferry Amsari ya. Mudah-mudahan gue tidak salah kan? Kan gue masih belum lulus sarjana hukum ya. Oke, karena ini video panjang akan gue percepat-percepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Oke, Fusi Pak beberapa Ferry hal Amsari. khusus. Jadi gue respect lah dengan beliau ya, respect sekali, channel-nya sangat sederhana, tapi bahasanya tajam ya, ini gue nih. Gue bilang ngakak nih lihat Pak Ferry, bingung, hampir nangis ya mencari logika atas kekacauan negeri ini ya. Oke lanjut. Terkait penyelenggaraan negara dan terjadi. Mungkin perlu dipahami bersama oleh siapapun, termasuk pemerintahan, perspektif masing-masing ya. Pemerintah ada juga yang mendukung pemerintah dengan mengatakan apa yang sudah dilakukan pemerintah benar. Itu perspektifnya, semua sama-sama bicara soal pemerintah benar dan harusnya bisa benar dalam kerangka berpikir masing-masing pihak. Oke, itu bertahanlah masing-masing di ruang itu. Tapi mari kita coba simak berdasarkan pendekatan konstitusional yang kita percaya. Beberapa waktu lalu, peristiwa penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami chaos yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu, Komisi Yudisial mengeluarkan pernyataan bahwa mereka hanya akan mampu menjalankan institusi mereka dengan kondisi dana yang tersedia hanya sampai Oktober 2025 ini. Nah teman-teman sudah tahu ya bahwa KAY sudah memberi pernyataan bahwa duit mereka karena dipotong ya, maka dia hanya bisa beroperasi sampai Oktober. Bahkan Mahkamah Konstitusi sampai bulan Juni kalau nggak salah ya, di mana uangnya itu. Jadi Prabowo ini motong anggaran, dikasih dulu potongannya sekian persen, baru lu atur sendiri gitu loh. Bukannya diatur dulu, direncanakan dulu, baru dipotong. Enggak. Memang sekacau itu negara kita sekarang ini ya. Dia tentukan dulu potongannya berapa, baru lu hitung sendiri. Lah gimana kalau pemotongannya ternyata nggak bisa dihitung secara matematis gitu loh. Nah, ini terjadi pada KY. Nah, gua nggak tahu ya bagaimana eh, eh, politik itu berjalan di belakang meja kita nggak tahu ya. Tetapi yang
dia tampilkan di depan publik itu seperti itu, gitu loh. Kalau dia sudah bilang sampai Oktober doang, berarti kan matematikanya nggak masuk. Kalau matematikanya nggak masuk, bagaimana ceritanya negara ini mau berkembang? Aduh, Secara konsep pemerintahan, eee, hal itu luar biasa karena artinya dana yang tersedia dalam pagu anggaran pendapatan belanja negara dalam menggerakkan, kewenangan Komisi Yudisial, tidak sampai selesai, 1 tahunan. Yang lebih mengejutkan ketika Sekretaris Jenderal, Mahkamah Konstitusi ya MK nih ya, MK bahkan juga bilang begitu ya. kan dana yang, eee, melaksanakan bulan Mei yang akan datang. Tuh, MK aja bilang dia hanya sanggup untuk sampai bulan Mei. Lah bagaimana ceritanya ini? Jadi Pak Ferry ini lagi bingung, lagi pusing. Biasanya orangnya happy-happy ya. Biasanya Pak Ferry ini orangnya happy-happy, suka ketawa-tawa, senyum-senyum, ketawa-tawa. Tapi kali ini dia nggak ketawa. Kali ini dia bingung. Seorang Ferry Hamsari bisa bingung. Nggak ketemu logikanya gitu loh. Apa yang dilakukan oleh oleh si Prabowo ini terlalu out of the box gitu ya. Ramadan, sebuah pertanyaan besar, ketika negara merencanakan untuk melakukan efisiensi anggaran, pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian dilakukan efisiensi anggaran? Nah, Apakah uang negara sudah sampai ke batas, apa, uang itu tidak ada ya? iya, jadi kemungkinan ada dua kemungkinan mengenai efisiensi anggaran. Kemungkinan pertama adalah uangnya memang nggak ada. Kemungkinan kedua, uang itu mau dialokasikan ke sebuah tempat yang memang nggak boleh untuk yang sudah ada saat ini. Nah, itu kita nggak tahu teman-teman ya, karena Prabowo ini agak-agak tertutup ya orangnya ya. Sehingga kemudian harus dipangkas dalam berbagai hal. Ada Mahkamah Konstitusi, mereka menyatakan habis dananya jika dilakukan efisiensi. Sehingga pertanyaan besarnya, bagaimana dengan nasib para pencari keadilan? Bagaimana peradilan bisa berjalan gitu ya, kalau kemudian akan terhenti pada bulan Mei gitu ya. Apa yang sedang terjadi Ini gue percepat ya teman-teman ya, karena dia bicara terlalu lambat ya. Biasanya dia bicara agak santai, agak cepat, tapi kali ini lambat karena dia mungkin juga lagi stres, lagi bingung dengan kondisi negara kita ini ya. sesungguhnya? Apakah memang kita kehabisan uang sehingga perlu upaya efisiensi, bahkan peradilan kita harus berhenti bekerja, atau perencanaan dalam, Oke, gue kasih original aja deh. berbagai proyek mercusuar ya, salah satunya ibu kota negara, Ya, jadi jangan-jangan ada perencanaan yang buruk atau sesuatu yang luar biasa terjadi ya, bahkan seperti di ibu kota negara. untuk sangat memadai, kagum oleh saya baca bahkan dalam kampanye presiden dan wakil presiden pemilu 2024 lalu, berpidato menyampaikan bahwa banyak kesalahan pahaman orang mengenai upaya pemindahan ibu kota, sisanya itu ditanggung para investor gitu ya. Kan IKN, seluruh upaya pemindahan ibu kota ditombok oleh uang negara. Bahkan Ya, IKN itu memang sebuah cerita yang dramatis ya, bagaimana katanya awalnya bilang semuanya pakai swasta, kemudian sebagian berubah nih narasinya menjadi sebagian swasta, sebagian pemerintah. Kemudian tiba-tiba narasinya karena swasta nggak masuk terpaksa pakai APBN dan sebagainya narasinya ya. Dan kata Jokowi awalnya semua orang berlomba-lomba pengen investasi. Ternyata nggak ada satu pun dong dari luar negeri mau investasi, ataupun kalau ada satu dua tapi nilainya sangat-sangat kecil itu ya. Memang Jokowi itu speechless buat sama dia sih. dilakukan, eee, kampanye ya, yang melibatkan para, artis ternama, yang tentu saja biaya begitu ya, mereka tidak datang dalam
kerak terbang ini, ya dan lain-lain, kampanye. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, kemana uang negara yang selama ini ada dipergunakan sehingga akhirnya tahun ini ketika presiden baru terpilih, kita kehilangan banyak dana sehingga semua harus dipotong. Nah, ini pertanyaan yang kita bersama juga pertanyakan teman-teman ya. Kemana uang negara? Sudah sampai sedarurat itukah sampai tidak ada uangnya gitu loh. Jangan sampai negara kolaps loh ya gara-gara beginian ya. Kemana uang negara sampai baru 100 hari pemerintahan Prabowo harus melakukan efisiensi seperti ini. Ini kan nggak transparan sejauh ini. Kenapa? Dan tiba-tiba ada impres tanpa ada kajian akademis. Nggak ada kajian akademis. Bagaimana ceritanya ini impres ini bisa bisa mulai gitu loh. Jadi harus, aduh bingung gue. Gua bingung sama kayak Pak Ferry juga bingung. Dia bingung sampai nggak berkata-kata dia, nggak bisa berkata-kata dia, bingung dia. Bahkan kalau boleh curhat sedikit, tunjangan kinerja para dosen tidak dibayar begitu ya. Ya, ini tuken pada dosen yang dia kan dosen ya, si istri juga dosen katanya. Kemarin istri saya tidak lagi bertanya ada tukin atau tidak begitu ya, sudah pasrah begitu. Berbagai upaya berapa pendidikan terhadap berbagai kepala daerah yang akan dilantik dalam pemilihan kepala daerah 2025 ini, 2024 lalu November Konstitusi, penataran di kalimat wajib eksplisit, macam calon kepala daerah masih hadir. Yang uniknya adalah ada selentingan, saya agak berat juga menceritakan ini, bahwa kewajiban para calon kepala daerah itu untuk ikut setelah pelantikan ke Lembah Tidar, eh, juga membebani keuangan pemerintahan daerah karena mereka harus mendaftar dan segala macamnya. Nah, ini ada Ini banyak kasus juga, banyak cerita juga mengenai bagaimana orang-orang yang harus datang ke Lembah Tidar. Oh, ini Lembah Tidar ya, yang untuk ikut apa tadi? Ikut sosialisasi apa gitu atau pelatihan apa dengan Pak Prabowo, kemudian dia harus bayar pakai uang pemerintah daerah tersebut, kemudian dibayarkan ke lembaga swasta pula ya, dan ternyata itu dibatalkan kalau nggak salah. Kalau saya dibatalkan ya, tetapi sudah terlanjur viral, sudah terlanjur diviralkan bagaimana ceritanya ini. Kekacauan bernegara ini harus dibenarkan oleh Pak Prabowo ya. Kalau dia nggak benarkan, aduh, negara bisa kacau balau, bisa chaos Pak. beberapa macam, mereka dibayar tentu saja masing-masing, setelah diselidiki ada yang mengatakan Ya, ada yang miliaran, ada yang ratusan juta, gila. ada perusahaan yang beneficial ownership-nya berkaitan dengan partai tertentu. Iya, ada ada perusahaan yang beneficial owner-nya yaitu orang-orang yang memiliki saham atau tidak punya saham tetapi memiliki kekuasaan di perusahaan tersebut ternyata orang partai ya. Teman-teman tahu sendiri partainya apa ya. Pertanyaan besarnya adalah, kok proses yang mahal seperti ini terjadi di saat kita publik dituntut untuk berhemat begitu ya. Ya, betul. Pemerintah mahal, lalu bertemu logikanya, Ulang-ulang, Bang. nari-nari, lalu ada acara nyanyi-nyanyi, nari-nari. Saya tidak bertemu logikanya, rakyat disuruh berhemat, institusi disuruh berhemat, tapi pejabat boleh foya-foya begitu ya. Ini yang kasus kemarin yang ada menteri siapa nyanyi-nyanyi gitu ya. Mungkin itu ya, mungkin itu yang dimaksudkan di mana kita semua suruh berhemat, pejabat PNS kelas rendahan disuruh berhemat, tetapi pejabat tinggi malah nyanyi-nyanyi, foya-foya. Waduh, nggak ketemu logikanya dia. Ini logikanya seperti apa? Nggak ketemu logikanya dia, bingung dia. Sampai sekarang alat tulis kantor hendak dibatasi, bolehkan tanda tanya yang luar biasa. Jumlah kementerian begitu banyak hingga ratusan. Harus ada alat tulis kantor untuk Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, staf khusus, dan lain-lain. Saya merasa logikanya janggal.
diperta Logika. Seorang Ferry Amsari yang sudah puluhan tahun di industri dunia persilatan akademisi politik ya, pun bingung. Nggak ketemu logikanya dia. Dia nggak ketemu logikanya. Bagaimana bisa ada logikanya? Kementerian dipangkas anggarannya, tapi lu gemukkan kementeriannya. Lu banyakkan kementeriannya. Staf susnya banyak. Orang-orangnya banyak yang kerja. Tapi anggarannya itu turunin. Nggak ketemu logikanya. Memang nggak ketemu logikanya. Dia juga pusing, dia juga bingung. Ya sama, gue juga bingung ya teman-teman ya. Kita juga bingung nih. tanyakan dalam konsep penghematan anggaran, Kontradiktif katanya. eee, Jadi satu staf hal terus halnya kontradiktif. ditambah begitu. Saya jadi tertawa ketika Kementerian Pertahanan, eee, melantik orang-orang Oh, jadi kalau yang Busiar. semestinya tidak di Kementerian Pertahanan. Jadi kenapa Deddy Corbuzier bisa masuk ke Menteri Pertahanan? Udahlah, itu nggak usah dibahas lah. Gue juga nggak nggak tertarik tuh bahas itu ya. Dalam upaya pemotong presiden, undangan masih berupa shadow weight giving ya. Ya, jadi Impres itu bukan peraturan perundang-undangan katanya Pak Ferry ya. Peraturan perundang-undangan itu ada undang-undang, ada peraturan menteri, tetapi Inpres itu bukan undang-undang, gitu loh, kata dia ya. Jadi harusnya Inpres itu nggak bisa merombak APBN. Tetapi berhubung DPR semua dikuasain oleh Pak Prabowo atau orang-orang Pak Prabowo, sehingga semuanya menjadi setuju. Padahal ini pelanggaran hukum. Ini pelanggaran hukum. Hal ini pelanggaran hukum yang dipaksakan akan menyebabkan si Prabowo nanti tersandera atau terpenjara oleh perilaku dia sendiri sehingga next presiden harus dia yang menjabat atau harus orang dia. Kalau enggak dia bisa di apa dipenjarakan dan sebagainya. Hal seperti inilah yang membuat para presiden itu harus cawe-cawe untuk presiden berikutnya. Kenapa? Karena dia terpenjara, terkekang oleh kesalahan dia sendiri ketika dia menjabat. Tapi itu negeri Konoha ya menurut gue ya. Peraturan perundang-undangan bayangan dalam ilmu perundang-undangan di era Orde Baru untuk kemudian dipergunakan oleh kekuasaan untuk menyimpangkan berbagai hal. Kita sudah fokus kepada mana peraturan perundang-undangan, mana yang kebijakan. Kalaupun ini dikategorikan sebagai kebijakan, ya, best checking gitu ya, bukankah tidak mungkin mengubah apa yang sudah disetujui dalam Undang-Undang APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, melalui rekayasa instruksi Presiden? Ini sampai Ferry Amsari sampai bingung, sampai nggak ketemu logika gitu loh. APBN ada undang-undangnya. Undang-undang itu sudah disepakati bersama antara DPR dengan pemerintah. Sudah sepakat dituangkan secara tertulis dalam APBN. Bisa lo diganti, diubah oleh instruksi presiden yang mana bukan dasar hukum. Kata Pak Ferry gitu ya. Kira-kira gitu yang gue tangkap ya. Ini objek Kontradiktif. hukumnya berbeda sekali. Bingung dia. Ilmuwan ilmu perundang-undangan begitu. Mungkin ada penjelasan teman-teman yang pakar ilmu perundang-undangan Dia, soal itu. dia sampai Tapi menyerah loh. Sampai silakan Anda aja deh bukankah katanya berkomentar. perubahan nomenklatur anggaran atau peruntukan mata anggaran yang ada hanya dengan anggaran pendapatan belanja negara perubahan APBN Iya, APBN hanya bisa diubah dengan APBNP, APBN perubahan, undang-undang lagi gitu loh, hukum lagi. Tapi nggak perlu doh perubahan langsung instruksi presiden oleh Pak Prabowo, luar biasa. begitu ya, ini Kekacauan akan dalam anggaran ini. terus berlanjut seperti betul-betul menjadi insight terhadap kekacauan, betul-betul menjadi anggota parlemen ya, lembaga yang bermasalah dalam tiba-tiba yang kemudian seenak udelnya membuat kebijakan lalu mencabut kebijakan. Nah, itu yang mengenai gas melon 3 kilogram itu juga bingung ya. Peraturan dibikin, kemudian dicabut hanya gara-gara viral.
Jadi memang Konoha Residence itu betul-betul no viral no justice. Kalau udah viral, aturan yang sudah dibikin bisa dibatalkan loh sewenang-wenang, sesuka hati dia aja membatalkan begitu. Dia bikinnya sesuka hati, dibatalkan sesuka hati. Kacau. Yang BM kementerian dulu ini kok problematikanya dibuat secara nasional, nolak itu sebagai program atau perintah dari Presiden Prabowo. Iya, gas melon dibikin oleh Bahlil ditolak oleh presiden, dibilang ini bukan program Prabowo, yang ngomong Pak Dasko, orang DPR. Kekacauan tata negara ini yang bikin Pak Pak Ferry ini mau nangis dia kayaknya nih. Tapi yang menyampaikannya adalah wakil ketua DPR. Itu merusak konsep ketatanegaraan. Lembaga legislatif merasa menjadi bagian dari istana, lalu kemudian Kacau, kacau. menyampaikan koreksi bahwa itu Kacau Pak bukanlah Dasko. kebijakan presiden. Model seperti Kacau. itu seolah-olah ini sistem pemerintahan parlementer di mana konsentrasi pemerintah dan parlemen bercampur baur. Sementara ini sistem presidensial yang memisahkan urusan eksekutif dan legislatif. Kok wakil ketua DPR bisa mengatakan itu bukanlah perintah presiden, sehingga kebijakan Menteri Bahlil salah. Kacau ya. Kacau, kacau. Bingung dia. Apa alasannya? Dia Mau bukan nangis dia. kabinet, kedua dia hanya eh, ketua harian partai yang sama dengan presiden. Ini bukan urusan partai, ini urusan bernegara. Lalu dia adalah wakil ketua DPR, Anda legislatif, ngomong eksekutif. Harusnya kalau Anda tidak nyaman dengan eksekutif, panggil eksekutifnya. Betul. Ceramahi mereka di sana. Betul. Tunjukkan sikap rakyatnya, bukan kemudian seolah-olah bagian dari istana. Ya kita bisa dekat dengan presiden, tetapi ya sadari posisi di dalam pemerintah Presiden Prabowo ada keluarga itu keluarga merepresentasikan dirinya sebagai bisa kemudian mengatasnamakan presiden. Adik Di presiden. balik layar mungkin Anda bersikap kok mulai sekacau ini gitu ya. Sementara mantan presiden kemana-mana menunjukkan akhlak yang berbeda sebagai mantan seorang presiden ya. Kok lebih ingin menonjolkan diri di tengah kekacauan ini, padahal pemerintahan ini disupport oleh dirinya. Harusnya dia membuka jalan luar biasa untuk pemerintahan. Saya paham pendukung-pendukungnya mengatakan Pak Jokowi masih dicintai luar biasa. Loh, bukannya Pak Prabowo menurut beberapa survei lebih dicintai hingga 80,9%. Hanya mantan presiden bicara batin untuk membuat dan presiden yang ada saat ini yang paling depan dia ngapain juga ngumpul-ngumpulin orang tiap hari. Saya mau katakan bullshit ya kalau ada yang mengatakan semua rakyat ini datang karena ingin mencintai hanya sekedar berfoto dengan Pak Presiden Joko Widodo. Ini omong kosong. Kita berpura-pura bernegara seolah-olah santun politik, tapi kedurjanaan politik dengan berbohong, tampil gimmick ke depan. Ini hanya akan merusak negara kita. Kita cinta atau tidak sebenarnya kepada Di dunia tipu-tipu di negeri Konoha itu teman-teman ya. Orang-orang datang terus katanya hanya pengen silaturahmi, kan omong kosong teman-teman ya. Pengennya pasti ada meeting di situ ya. Udah deh teman-teman, tinggal nonton langsung ya teman-teman ya. Langsung nonton langsung aja ke beliau ini, Ferry Amsari. Gua pernah subscribe tapi gue nggak subscribe lagi karena mungkin kadang-kadang terlalu banyak juga pembicaraan beliau yang mungkin gue tidak sependapat juga ya. Bukan berarti gue menolak atau anti, tetapi tidak tidak semuanya gue sependapat. Tapi kali ini gue cukup sependapat dengan beliau ya. Pak Ferry Amsari, gue subscribe aja deh, gue subscribe aja deh karena beliau juga mungkin kedepannya akan banyak bikin komentar ya, bikin video seperti ini. Ada lagi yang komentar, Pak Ferry Amsari, Anda telah memberikan pencerahan. Ini materi penting, masalah ketatanegaraan, hal yang sangat mendasar, Bapak luar biasa. Berharap Presiden Prabowo untuk berhenti pidato teriak-teriak mensejahterakan rakyat, tapi para koruptor di depan dia dibiarkan melanggang bebas. Omon-omon, katanya Pak siapa ini Pak Siswanto. Dari awal saya sudah tidak percaya kepada siapapun capres yang didukung Mulyono. Beginilah presiden hasil pemilihan kaum 58%. Enggak becus ngelola negara, bikin program asal omong, enggak mikir efek ke depannya.
Kami semua rakyat yang nanggung akibatnya, kata Pak Agus ya. Kasihan ya. Bapak Indah, negaraku Indonesia hancur lebur di tangan Jokowi dan Prabowo. Bapak Maiza Tanak, jangan berharap pada Prabowo, sama seperti gurunya. Ilmunya sen kiri belok kanan dan menabrak aturan. Ya, gua sependapat ya. Pak Prabowo harus berhati-hati, tidak boleh nabrak aturan demi keinginan pribadi lu. Kenapa? Karena Indonesia negara hukum, bukan negara Pak Prabowo, bukan negara Pak Jokowi. Walaupun hukum itu menurut kita tidak benar, kita mesti benarkan hukumnya dulu, baru kita bertindak. Bukan bertindak dahulu, melabrak hukum, dan kita biarin. Jangan begitu cara kerjanya ya. Jangan seperti Pak Ahem ya. Tangkap Mulyono dan Mulyani, minta pertanggungjawabannya. Seingat saya, dulu ketika presiden berganti, maka presiden yang punya tugas harus menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan MPR. Sekarang kok nggak ada ya? Masih ada kok, masih ada ya. Masyarakat se-Indonesia tidak berharap dengan pemerintah Prabowo Subianto yang bikin kebijakan-kebijakan semaunya saja yang merugikan rakyat, masyarakat dari segi ekonomi, hukum yang amburadul. Pendekar omon-omon mulai menggunakan jurus mabuk untuk mengatasi hutang dengan tabrak sana tabrak sini, tapi tidak berani mengalahkan dan menghukum sang raja korupsi dan hutang yang jadi penyebab bencana. Oke, udah deh teman-teman ya. Jadi intinya kebiasaan Prabowo menabrak hukum, tabrak sana tabrak sini, itu harus segera dihentikan. Karena Pak Prabowo akan tersandera oleh kebijakan dia sendiri. Contohnya deh PPN 12%. PPN 12% itu kacau balau. Itu kan karena viral, dia mau mendukung rakyat, mau jadi pahlawan, tapi tidak mau lawan undang-undang. Akibatnya terjadi kekacauan nasional. Kemudian yang gini-gini nih, APBN nih. APBN ditabrak undang-undangnya, dibikin suka-suka hati dia, tiba-tiba ada inpres. Waduh, kacau-kacau ya. Jadi ketatanegaraan ini harus diperhatikan. Tim hukum Pak Prabowo mesti kasih tahu dia, tolong Pak, nggak bisa Pak, hukum harus ditegakkan. Hukum adalah panglima kita semua. Kalau hukumnya salah menurut Pak Prabowo, perbaiki dulu hukumnya, bikin revisi undang-undangnya, baru bertindak Pak. Jangan dibikin pengumuman dulu, baru nanti dibikin pengumumannya, bikin aturannya. Wah, kacau balau. Apalagi bikin aturan yang bukan dasar hukum untuk melawan undang-undang yang dasar hukum. Waduh, negara bisa kacau balau begitu ya. Oke teman-teman, itu aja. Silakan komentar. Sampai jumpa. Semoga terbantu.